Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel di Generasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Hendro Francisco. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi dengan prodi Ekonomi Manajemen. Dan di sini saya akan sedikit membuat satu konten video dalam rangka UAS mata kuliah studi kelaikan bisnis dengan topik pembahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu arti, ruang lingkup, dan juga manfaat dari studi kelaikan bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Musnaini SEMM. Iya, sebelum kita membahas materi yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari studi kelaikan bisnis itu apa. Studi kelaikan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan juga teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Suatu kegiatan bisnis pasti melibatkan banyak pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang berbeda, seperti para investor selaku pemakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pengertian dari studi kelaikan bisnis. Berikutnya adalah aspek-aspek studi kelaikan bisnis. Aspek-aspek studi kelaikan bisnis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada yang namanya aspek hukum. Yang kedua ada yang namanya aspek pasar dan juga pemasaran. Yang ketiga ada yang namanya aspek teknis dan juga teknologi. Yang keempat ada yang namanya aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang kelima ada yang namanya aspek manajemen. Dan yang terakhir ada yang namanya aspek keuangan. Ini merupakan berbagai aspek yang dimiliki, yang dilakukan dalam studi kelaikan bisnis. Yang berikutnya ada yang namanya tahapan. Ketika kita ingin melakukan suatu studi kelaikan bisnis, terdapat tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ataupun progress step by step yang dilakukan. Yang pertama adalah kita menemukan suatu ide. Kita menemukan suatu pemikiran yang kita ingin sampaikan, yang kita ingin lakukan ataupun action. Nah, penemuan ide agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan suatu penelitian. Banyak kita ataupun juga masyarakat, terutama adalah generasi milenial. Generasi milenial ini banyak sekali mereka menemukan ataupun memiliki ide-ide yang memang cemerlang ataupun memiliki ide-ide yang memang bagus, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan idenya tersebut. Nah, tentunya ketika teman-teman semuanya melihat materi ataupun menonton YouTube ini, ketika kita mempunyai satu ide, pemikiran yang memang ide ataupun usaha ini bisa potensial untuk bisa menguntungkan kita, tentunya kita harus melakukan penelitian dalam bentuk studi kelaikan bisnis. Yang kedua, ada yang namanya tahap penelitian. Nah, tahap penelitian ini merupakan setelah kita menemukan ide yang kita pilih, ya, ataupun proyek ide yang kita pilih, lalu kita melakukan penelitian yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada yang namanya tahapan evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu membandingkan suatu dengan satu ataupun lebih standar ataupun kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun juga kualitatif. Yang keempat, ada yang namanya tahap pengukuran usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis. Tentunya ketika kita menemukan suatu ide, lalu ide kita itu kita analisis ataupun kita teliti, dan terdapat ketika kita sudah melakukan suatu penelitian, ternyata banyak aspek, banyak tujuan, banyak usulan yang ingin kita lakukan, yang kita ingin action, lakukan bisnis tersebut. Nah, ini bisa saja kita lakukan, terdapat bisa saja usulan tersebut bisa kita lakukan. Nah,
dengan menggunakan rancangan bisnis apa yang ingin kita lakukan. Dan yang kelima ada yang namanya tahap perencana pelaksanaan. Kita akan melakukan rencana pelaksanaan bisnis ini di mana dengan rencana yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya tahap pelaksanaan. Nah, ini merupakan tahap akhir dalam tahapan studi kelayakan bisnis. Oke, hasil studi kelayakan bisnis ini bisa berupa dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang diperlihatkan bagaimana rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti, sehingga akan dinyatakan sebagai proyek bisnis yang layak. Dan yang berikutnya ada yang namanya etika dalam studi kelayakan bisnis. Nah, terdapat berbagai etika dalam lakukan bisnis. Yang pertama ada namanya etika peneliti pada responden. Nah, etika peneliti pada responden ini dalam pengumpulan data dari para responden perlu diingat hak atas kebebasan pribadi sehingga responden tidak akan dirugikan baik secara fisik maupun juga mental. Yang kedua ada yang namanya etika peneliti pada klien. Nah, dalam suatu studi kelayakan bisnis, pertimbangan-pertimbangan etika terhadap klien perlu diperhatikan karena klien mempunyai hak atas penelitian yang dilakukan secara etis. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah etika klien. Nah, etika klien ini sering terjadi peneliti kelayakan bisnis diminta oleh kliennya untuk mengubah data, mengartikan data dari segi yang menguntungkan atau menghilangkan bagian-bagian dari hasil yang dianggap merugikan. Kalau peneliti menuruti keinginannya tersebut, bisa jadi profesi peneliti akan hancur. Tentunya ketika kita melakukan suatu etika bisnis, itu etika terhadap klien ini perlu dilakukan agar bisnis yang kita jalani bisa lanjut. Dan yang berikutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama ada investor, ya, pemilik suatu perusahaan. Dan yang kedua ada yang namanya pihak kreditor. Dan yang ketiga ada yang namanya pihak manajemen. Dan yang keempat ada yang namanya pihak pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir bagi tujuan pembangunan. Nah, ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis. Oke, apa manfaat dalam mempelajari studi kelayakan bisnis? Nah, tentunya studi kelayakan bisnis ini merupakan penelitian yang sangat penting untuk dilakukan sebelum seseorang ataupun sekelompok orang memulai sebuah usaha. Nah, terdapat berbagai manfaat. Yang pertama adalah ketika kita ingin membuat suatu bisnis atau proyek, tentunya dalam melakukan studi kelayakan bisnis, manfaat yang pertama adalah kita bisa menghindari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bermanfaat untuk melakukan bisnis dalam menghadapi suatu risiko kerugian. Yang kedua adalah mempermudah dalam perencanaan bisnis. Nah, dalam melakukan suatu bisnis, dalam manfaat dalam penelitian tersebut, tentunya kita bisa memudahkan perencanaan bisnis ke depannya itu seperti apa. Dan yang terakhir, kita bisa memudahkan kita dalam melakukan suatu pengawasan. Nah, tentu dalam studi kelayakan bisnis memiliki kelayakan aspek untuk teliti. Nah, studi kelayakan bisnis ini juga memudah untuk melakukan suatu pengawasan untuk memberikan data jika suatu waktu dilakukan auditing dari pihak internal ataupun eksternal dalam melakukan suatu penelitian ataupun audit yang ingin dilakukan oleh pihak audit terhadap perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Nah, ini juga berguna untuk melakukan proses pengendalian juga dalam melakukan yang dilakukan di dalam suatu perusahaan dalam bisnis yang kita jalani. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Memang terdapat berbagai banyak
aspek kekurangan yang ingin saya sampaikan dalam video ini, dan saya hanya bisa menyampaikan sesuai dengan pola pikir saya. Ketika dalam penyampaian saya terdapat berbagai kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi